Ya. Nah Ustadz Syam, tadi kan di awal kita udah bahas nih. Biasanya kita tuh paling sakit hati dan paling kecewa justru sama orang-orang yang paling dekat sama kita dan orang yang paling kita sayang. Bagaimana ketika kita merasa dihianati sama sahabat yang udah kita anggap seperti saudara sendiri. Gimana cara ngobatin rasa sakit itu? Silahkan Baik, tausiahnya. tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zaliza, Kak Caca, serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibilang orang terdekat itu berhati-hati 1000 kali, memang ya seperti itulah kejadiannya. Anak Nabi Adam alaihissalam itu kan kejahatan pertama, pembunuhan pertama itu antar saudara gitu ya, Qabil Habil. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dikhianati sama siapa? Sama anaknya sendiri, tidak mau ikut di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Yunus ya, yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan gara-gara dikhianati dakwahnya gitu. Jadi Nabi Yunus ngambek gitu ya, akhirnya masuk ke dalam perut ikan. Kemudian Nabi Lut alaihissalam dari istrinya sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam saudara-saudaranya sendiri yang melempar Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur. Namun ternyata di saat dewasanya Nabi Yusuf alaihissalam malah menyambut saudara-saudaranya untuk mempertemukan kembali dengan ayah kandungnya. Maka subhanallah Nabi SAW juga ternyata Nabi SAW itu dikhianati oleh pamannya sendiri, dicemooh oleh pamannya sendiri. Kemudian orang-orang terdekat yang ada di Mekah pada saat itu, orang-orang yang baru masuk Islam juga pada saat itu. Maka kita semua memang harus berhati-hati, waspada terhadap orang yang terdekat. Termasuk diantaranya tadi disebutkan guru kita Ustadz Maulana bahwa ipar itu adalah maut itu ya, ipar itu adalah racun, ipar itu adalah kematian. Karena kita sering merasa dekat nih, oh saya pengen dekat dengan keluarga pasangan saya, ipar ternyata itu adalah berbahaya. Maka subhanallah, bagaimana jikalau terlanjur sakit hati? Sakit hati itu kita sendiri yang merasakan. Maka orang yang paling tersiksa itu orang yang masih ada dendam di dalam dirinya. Karena orang yang didendamin itu udah tidur nyenyak, kita yang masih dendam ini yang tidak bisa tidur. Padahal bukan kita yang salah gitu. Jadi sakit hati itu memang harus dilepaskan. Sebagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam melepaskan sakit hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan hatinya. Jadi minta sama Allah, itu yang pertama. Minta sama Allah untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kita. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah mereka yang dituntun hatinya. Allah tidak katakan menuntun orangnya tapi menuntun hatinya. Kenapa? Yang sedih itu bukan mata. Mata cuma mengeluarkan air mata, tapi yang merasakan kesedihan adalah hati. Yang memimpin kita adalah hati kita. Kenapa? Karena orang, coba kita minta nasihat kepada orang yang lagi bad mood. Pasti nasihatnya nggak ada gitu. Orang yang lagi bad mood itu karena hatinya, perasaannya lagi terganggu, kita akan diberikan sesuatu yang tidak baik juga. Maka subhanallah, minta sama Allah untuk menjaga hati kita. Namun dan yang kedua, mintalah kepada Allah dengan cara berdoa. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon ampunanmu, maafmu ya Allah. Tapi ada syaratnya. Jikalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah, maka mudahkanlah dirimu untuk memaafkan orang lain. Al-afiyah juga artinya adalah sesuatu yang kita manfaatkan. Al-afiyah adalah sesuatu, misalnya kesehatan. Kesehatan itu sehat wal afiat. Kenapa? Karena sehat itu ada, kadang-kadang tidak bisa juga kita manfaatkan. Maka minta sehat jasmani dan rohaninya fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala alam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Habis ini insya Allah doa yang tadi akan di-share di Insya Instagram kita ya Allah. Ustadz. Jadi mendingan sakit hati apa sakit gigi? Oh jangan dua-duanya. Mendingan sehat Aduh, dong mendingan sehat jamaah, dong. nggak mau sakit. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah jamaah Islam itu indah, mau nggak pertanyaan dijawab sama guru-guru kita? Masih ada kesempatannya nih. Sekarang ayo buka Instagram kita, komen di situ. Insya Allah pertanyaan dari jamaah nih abis ini bakal kita jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah!